peace of mind. You make me feel alive, the only one. You're the only one who makes me feel alive, the only one. You're the only one who makes me feel alive. No one else knows me like you do. You're my clarity when I can't find the truth. You turn down the noise, whisper your voice to tell my heart you're the only one I need. You always satisfy the emptiness inside. You're my constant conversation, my hello and goodbye. And in my darkest night, you love me back to life. Oh, your words are my salvation, my perfect peace of mind. You make me feel alive, the only one. You're the only one who makes me feel alive, the only one. You're the only one who makes me feel alive, the only one. Jesus, you're the only one who makes me feel alive, the only one. You're the only one who always satisfies the emptiness inside. You're my constant conversation, my hello and goodbye. And in my darkest night, you love me back to life. Oh, your words are my salvation, my perfect peace of mind. You make me feel alive, the only one. You're the only one who makes me feel alive, the only one. You're the only one who makes me feel alive, the only one. Jesus, you're the only one who makes me feel alive, the only one. You're the only one who makes me feel alive. I was running wild, fell in love with the chase. I've been up and down and all over the place, wasting all my days and nights, never feeling satisfied. Putting on a smile, I was keeping it fake, but there's no imitating what I found in your grace. All the things I left behind as shadows, now I've seen the light. In my head and my soul, my heart, my all, I know that I know, never, never have I ever found a love so good, so good. Never, never am I ever getting over living with you. Nothing
Hai Inspektor, selamat hari Minggu, selamat pagi. Apa kabar? Baik, C, halo. Oke, jadi sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita bakal main. Oke, kita bakal main. Dan mainnya hari ini tuh seru. Nah, ini dia. Udah di-share sama Kak Velma. Jadi kita hari ini bakal find the difference. Oke, jadi kita akan menebak gambar nanti di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Akan ada 2 gambar, kalian harus mencari perbedaannya di antara 2 gambar tersebut. Nah, buat kalian nanti bisa coret atau lingkari gambarnya yang beda di layar kalian. Nanti kalian bisa view option, terus annotated. Nah, nanti kalian bisa coret di situ. Nanti ya, waktu udah muncul gambarnya. Oke, siap ya? Kita mulai dari gambar pertama. Oke, next. Oke, kalian bisa cari 5 perbedaan dari gambar ini. Yuk, lingkarin. Lanjut. Ya, pokoknya kalian harus menemukan 5. Ini ada berapa, Kak Juju? Ada 5 perbedaan. 5, ini udah piro. Ini kan tiap orang beda-beda ya mencarinya ya. Tapi ini bisa ngeliat yang lain nggak sih? Oh iya. Oke. Kak Juju juga mikir ya ini ya? Atau sudah? Enggak dong, nggak pernah aku mikir, kan aku sudah tahu jawabannya. Oh, udah tahu. Iya dong, udah tahu dong. By the way, ini udah 5 deh rasanya. Udah dicoretin semua sama anak-anak. Iya. Oke. Kita lihat jawabannya ya. Next. Oke. Jadi jawabannya adalah itu yang pertama, yang di laptopnya, yang ada lampu-lampunya biasanya di laptop itu. Terus yang kedua ada di penggarisnya yang warna kuning. Kelihatan nggak sih itu yang lingkaran sempurna yang dilihat ya guys, itu jawabannya. Nah, itu ada yang di penggaris kuning. Terus di keyboardnya laptop. Terus klip yang ada di atas kertas posisinya beda tempat. Dan yang terakhir ada klip yang di dekatnya kuas. Oke, paham kan sampai sini guys? Paham ya? Tadi masih baru contoh guys, Ini ada menang kalah ya toh? Enaknya ada menang kalah nggak ya? Loh ya, enaknya ada menang kalah. Ya boleh sih, boleh. Boleh. Nah, agak susah ya, soalnya lingkarannya kan banyak, terus namanya okay. itu udah hilang sebentar udah hilang apa gitu. Siap. Habis ini next ya. Nah, setelah ini kalian bisa lingkarinnya di sebelah kiri. Kalau misalnya atas bawah, yang sebelah atas aja. Nah, ini kalian bisa lingkarin 5 juga. Cari 5 perbedaan juga. Lingkarin yang di bagian atas aja.
lumayan cermat juga ya anak-anak ini. Bisa cepat menemukan loh. Keren ya. Ada lagi. Ini tadi siapa aja yang nggak kelihatan gitu ya? Tadi siapa aja yang lingkarin? Nggak apa-apa, have fun aja. Masih ada yang mau melingkari atau tidak? Oke, kayaknya udah pada menemukan semua nih. Atau masih pada sibuk mencari nih? Kalau aku sih udah ketemu ya. Soalnya sudah lihat jawaban. Oke, kita lihat jawabannya ya. Next. Oke, jadi perbedaannya ada pertama di botol, di rak botol yang atas itu tuh yang gambar atas ada botolnya tapi di gambar bawah nggak ada. Terus kursinya beda ya. Terus gambarnya juga beda. Yang atas ada 2 layer warna, yang bawah cuma 1 warna. Terus gelas yang di sebelah orang pakai baju kuning, di antara orang pakai baju kuning dan baju putih atau biru. Terus yang terakhir ini kayak gambar botol di atas ini ketutupan sama coret ya. Jadi ada satu yang botol di atas itu, di sebelahnya gambar kaktus itu kalau nggak salah. Ya tuh. Oke. Benar sekali. Kalian cukup cermat ya. Next lagi. Ini di sebelah kiri aja guys kelingkarinnya. Ada 8 ya perbedaannya. Keren ya kalian ini. Bisa menebak sedetail mungkin loh. Wow. Oke, sudah? Atau masih ada yang mau menambahkan lagi? Oke, kayaknya udah. Ini agaknya Bapak VJ ini menganggur ya. Suka mencoret-coret rupanya. Oke, sudah? Nggak ada lagi? Oke, next. Oke, jadi yang pertama ada di donat coklat yang di atas itu, ya itu. Terus di donat sebelahnya yang ada sprinklenya, itu ada sprinklenya beda yang atas, sama di tengah-tengah donat, detail banget loh guys kalian. Terus tepungnya, wow, keren ya, kalian bisa membedakan tepung di antara sebelah kiri dan kanan. Tepungnya berbeda. Terus donat coklat bawah juga, itu gelembungnya atau apa itu juga. Donat putih juga gak kelihatan setengah. Terus di bawah ada donat bersembunyi, itu juga gak kelihatan. Terus bayangan
bayangan di donat coklat. Oke. Benar? Sudah. Oke, next. Terakhir. Oke, terakhir ya. Oke, cari 10 perbedaan kalau di sini. Gampang ya kayaknya. Banyak ya kalian bisa menemukannya ini. Yo, ada lagi. Aku menemukan satu, tapi kalian belum melingkarinya sama sekali. Oh, ada yang sudah melingkari. Keren. Sudah? Tebak yang mana aku bisa. Oke, udah? Gak ada lagi? Oke, kita bisa next. Lihat jawabannya. Ini agak jawabannya ketutupan ya sama coret-coretan. Yang pertama ada di lampu. Yang sebelah kiri ada lampunya, tapi di sebelah kanan nggak ada. Terus itu apa ini namanya? Itu apa ya namanya? Buat bikin kopi itu. Yang di sebelah kepalanya yang cewek itu kebalik posisinya, di sebelah kiri, pegangannya di sebelah kanan, gambar di sebelah kanan, pegangannya di sebelah kiri. Terus botol yang di atas itu, yang satu ada labelnya, yang satu nggak ada. Terus wine-nya, yang satu wine merah, yang satu wine putih. Ini yang paling banyak itu melingkari buku ya. Bukunya itu buku ya, buku menunya beda warna. Terus apronnya juga beda warna. Nah ini sama kancing bajunya pelayan yang cowok itu nggak ada satu kancingnya. Terus dasinya beda posisinya. Terus gambar layang-layang, ini gambar bukan figura, itu kayak gambar pesawat gitu ya. Itu beda warna. Terus apa lagi yang belum disebut ini? Banyak ya. Kayaknya, oh ini yang di sebelah pelayan cowok, tempat naruh pisau, barang-barang, sendok garpunya itu juga beda. Warna kulitnya sama, permisi di sini kiri kanan. Oke. Kayaknya cuma itu aja gak sih? Atau ada lagi? Gak ada ya. Oke. Kita sudah menemukan jawaban. Kalian cukup jeli ya ternyata guys. Tidak menyangka aku. Masih pagi tapi bisa mencari perbedaan yang cukup signifikan. Enak. Oke. Jadi, ice breaking-nya udah selesai. Halo pengikuti Badai Impactors, kembali lagi bersama saya, Jonathan Justin Wilson, yang akan menjadi pembawa berita hari ini tanggal 25 Juli 2021. Semoga kalian semua saat PPKM sehat-sehat semua, jangan lupa stay safe, dan kalau misalnya kalian keluar-keluar, ingat, selalu pakai masker dan jaga prokes. Jadi berita pertama akan dibawakan oleh Jonathan yang ada di luar. Silakan Jonathan. Oke, terima kasih Jonathan yang ada di dalam. Saya sedang melihat tanaman-tanaman hijau bagus banget, dan saya tidak sabar juga untuk melihat khotbahnya Kak Dinda yang bertema. Bentar, saya telepon Ko Biji dulu. Tidak diangkat teman-teman, jadi kita saksikan temanya sama-sama ya. Oke, saya Jonathan yang ada di luar, kembali lagi bersama Jonathan yang ada di dalam. Oke, terima kasih Jonathan yang ada di luar. Sekarang sebelum kita mulai Badai Impactors, ada berita kedua, yaitu jika kalian mau memberikan persembahan, bisa di-scan barcode yang habis gini mau keluar.
Ingat Impactors, kita memberi bukan karena kita ingin diberkati, tetapi karena kita sudah diberkati. Sudah semua ya? Berita terakhir datang dari Jonathan yang ada di genteng. Silahkan. Oke, terima kasih ya Jonathan yang ada di dalam. Sekarang Impactors, sebelum kita mulai, berita ketiganya itu adalah kita harus doa lebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas minggu yang baru ini Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan Kak Dinda khotbah. Berkati kami semua supaya kami bisa mengerti apa yang dikatakan Kak Dinda ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu dalam Tuhan Yesus. Amin. Kembali lagi ke Jonathan yang di dalam. Terima kasih Jonathan yang ada di genteng. Oke, bagi pengikut ibadah Impactors, sekarang kita akan mulai PAW. Tolong siapkan hati kalian semua dan enjoy the presence of God. Sampai jumpa. Oke, terima kasih Jonathan yang ada di dalam. Gimana kabar kalian Impactors? Yo. Boleh lambaikan tangan, memberikan emote. Halo. Yeay. Aku berasa kayak streamer ini ya. Nah, bye-bye semua kan? Nah. Wah, banyak banget reaksinya hari ini. Luar biasa. Aku percaya hari ini kita dikumpulkan di sini bukan karena kebetulan, tapi kita dibawa Tuhan bersama-sama untuk kita bisa sama-sama menyembah Dia. Dan walaupun mungkin ada beberapa masalah, kayak suaraku sekarang mungkin agak serak, tapi aku masih mau memberikan yang terbaik. Yes. Demikian juga aku mengajak setiap dari kita untuk kita bisa memberikan yang terbaik. Kita meninggikan Allah kita. He is the greatest God of all time. Come on, Kaldo. Awesome in power, our God, our God. Woo! Yuk, walaupun virtual, mari kita tepuk tangan sama-sama. Into the darkness you shine, out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher
power, our God. Our God is greater. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome and power. Our God, and if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? Oh, oh. Then what could stand against? Our God is greater. Come on. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome and power. Our God is greater. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome and power. Our God, and if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? Oh, then what could stand against? Then what could stand against? Woo! Berikan tepuk tangan virtual semuanya. Buat alat kita yang luar biasa. Oke. Mari kita sama-sama siapkan hati. Kita mau bersyukur, teman-teman. Kita mau bersyukur atas setiap yang Dia telah berikan kepada kita, kepada kami. Walaupun dalam lembah kekelaman, walaupun dalam masa-masa yang sulit, His words never fail, His love never fail. And He will always be with us. His love is more powerful than anything we ever imagined. Oleh sebab itu, aku ngajak siap teman-teman untuk mari kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Kita mau menyembah Dia. Kita mau bersyukur atas segala yang Dia berikan kepada kami. Kita semua. When the mountains fall. When the mountains fall and the seas turns round, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, when the world can't stop, feel the broken heart, but my love won't fail, says the Lord. Mari kita nyanyikan sama-sama. Your love is powerful. Your love is powerful. Knee shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able. Jesus, you're able to break every chains. Our lives in your hands. Your wind control, grace overflows in us. You're more than enough for me. When the mountains fall, when the mountains fall and the sea turns round, but my word stands strong, says the Lord. When the world can't stop, feel their broken hearts,
but my love won't fail, says the Lord. We sing your love, come on. Your love is powerful, knee shall bow, knee shall bow. Your love is mighty, the earth will shake, your grace abounds in us. You're more than enough for me. Come on, Jesus, you're able. Jesus, you're able to break every chains. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Mari teman-teman Baptist, kita nyanyikan Power, Mercy. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. Your power, Lord. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. Your love is powerful. Your love is powerful. Knee shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Oh, Jesus, you're able. Jesus, you're able to break every chains. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Your love is powerful. Your love is powerful. We shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able. Jesus, you're able to break every chains. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Grace overflows. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Grace overflows in us. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Oh, thank you, Lord. Your grace overflows in us, Jesus. Thank you. Aku mempersilakan Kofice untuk bisa memimpin dalam doa. Yes. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan pada waktu-waktu yang indah yang telah Engkau berikan kepada setiap kami.
bahwa dalam seminggu ini kami punya waktu untuk kumpul bersama Tuhan, berkumpul bersama-sama dengan saudara seiman kami untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Biarkanlah Tuhan waktu-waktu ini menjadi waktu-waktu yang merefresh setiap kami, membuat tubuh kami menjadi segar, tubuh kami menjadi kembali fresh Tuhan untuk menjalani kehidupan kami. Kami tahu mungkin hari-hari ini kami mendengar begitu banyak berita yang buruk, mungkin kami menghadapi sesuatu yang berat, tetapi kami percaya Tuhan, Your love will never fail, Tuhan. Kasih-Mu nggak pernah gagal, Tuhan, dalam kehidupan kami. Dan yes, Lord, kami pada pagi hari ini mau mendengarkan firman-Mu. Bicaralah banyak kepada setiap kami. Bicaralah melalui Kak Dinda lebih dan lebih lagi supaya setiap kami bisa diberkati, supaya setiap kami dapat bertumbuh dan semakin berbuah dalam kehidupan kami. Thank you, Lord Jesus. Pakai kehidupan kami untuk jadi berkat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Alright, hari ini teman-teman semua, bagaimana kabarnya? I hope kalian semua baik-baik saja dan great. Dan hari ini yang akan menemani kita, tidak lain dan tidak bukan, tidak asing ya kan, masih tetap dalam pembahasan kita selama 3 minggu ini ngomongin tentang memberi, tentang uang, dan hari ini Kak Dinda, for your information, Kak Dinda sedang tidak fit, tetapi dia mau tetap untuk melayani kita semua, jadi kita bisa kasih applause semuanya, bisa kasih emoticon, yeah, praise God, tepuk tangan, emoticon reaction ya kan, yang terbaik, oke, supaya Kak Dinda semakin semangat mengajar setiap kita. Asik, alright, Kak Dinda, saya persilakan waktunya. Apa saya harus di sini? Siap, oke, teman-teman bisa di-mute semua dan biarkan Kak Dinda yang berbicara tengah-tengah kita semua. Apa saya harus di sini? Ya, Le, kamu stay tapi mute ya. Dan close screen. Oke, thank you VJ yang ada di studio. Idenya siapa itu coba? Epic sih itu. Thank you guys untuk kesempatannya. Aku bisa share di sini lagi. Ini aku lagi agak serak-serak jadi ya I will do my best lah. Nah, buat hari ini kita akan ngomongin sesuatu yang menarik gitu ya, sesuatu yang menarik dan tentunya ini memberkati kehidupan kita semua ya. Dan ini juga memberkati kehidupan, hampir mau ngomong mister ini ya, memberkati kehidupanku secara pribadi dan aku berharap ini juga memberkati kehidupan kalian semua, oke? VJ bisa tolong tampilin sih gambarnya. Nah, mungkin ada yang tahu, ada yang enggak, it's okay ya. Ini awal-awal Juli ada sebuah berita yang fenomenal ya pada saat itu. Ada sebuah kabar yang luar biasa mencengangkan seluruh Indonesia ya kayaknya. Ada seorang yang namanya Doni Salmanan gitu. Terus tiba-tiba di live streamingnya Reza Arab. Kalau kalian nggak tahu, it's okay. Nggak penting juga kalau kalian tahu ya siapa mereka. Tapi ini sebuah hal yang buat aku secara pribadi ini jadi pembelajaran buat kita semua. Nah, beritanya itu kayak gini. Siapakah Doni Salmanan yang donasi 1 miliar ke Reza Arab? Ya, kenapa ini jadi viral? Karena waktu Reza Arab ini lagi live streaming baru 5 menit gitu ya. Baru beberapa menit live streaming tiba-tiba didonasi sama Doni ini. Awalnya itu cuma beberapa puluh juta gitu ya, beberapa puluh juta. Itu aja udah bikin, siapa ini yang donasi segini banyak gitu ya. Awalnya beberapa puluh juta, terus jadi sampai 50 juta gitu ya. Naiknya jadi 50 juta langsung gitu. Nah, itu yang awalnya Reza Arab itu happy gitu ya. Sampai ada di titik di mana Reza Arab ini ngerasa ketakutan. Si. Iki sopo we? Ini siapa kok tiba-tiba ngasih uang segini banyak gitu ya. Sampai di titik 500 juta gitu. Dia udah sampai dia live streaming itu udah nggak mood gitu ya. Wes ini live streaming punyamu lah, ini live streaming punyamu, dia sampai bilang gitu. Wes kamu terserah lah mau ngapain, ambil lah gitu. Terus sampai akhirnya didonasi sampai totalnya 1 miliar. Terus ditelepon. Dia si Arab ini, Reza Arab ini, Arab sampai. Kalau Arab itu konotasinya jadi beda ya. Reza Arab ini ngomong sampai tanya gitu, cari nomor teleponnya sampai ditelepon. Duh, bro, kenapa kamu kasih aku donasi segitu? Iya, nggak apa-apa, soalnya kamu lucu. Hah?
Reza Arabnya ini sampai bingung loh, lucu dari mana? Aku main aja belum, nggak ngapa-ngapain, baru login game, terus kamu tiba-tiba aku ini lucu gitu kan. Ya pokoknya intinya dia mau ngasih. Terus aku mencoba untuk menyelidiki kan. Ternyata dia tuh punya YouTube channel, waktu itu baru beberapa ratus ribu, dan dia itu lagi target tahun ini jadi 2 juta subscriber. That's why dia kasih, kalau menurutku pribadi ya, mungkin itu nggak disampaikan secara langsung, tapi menurutku pribadi dia butuh stepping stone gitu lah ya, buat dia bisa viral dan bisa naikin subscribernya bisa banyak. Dan terbukti terakhir aku cek itu 1,1 juta. Jadi memang naiknya tuh cepet banget, dalam hitungan hari itu bisa langsung beberapa ratus ribu gitu. Oke, bisa di close ya. Hal ini langsung muncul di benakku sih. Maksudnya kejadian viral itu langsung muncul di benakku. Jadi aku sudah tahu itu sebelum aku nyiapin firman ini. Dan waktu aku nyiapin firman ini, tiba-tiba hal itu tuh muncul lagi, kayak di recall lagi gitu loh, di recall lagi, dan aku ingat, oh iya ada kejadian ini nih. Nah, kita mau masuk ke firman Tuhan ya, mau ngomong apa sih? Ini sebenarnya cerita yang kita semua sudah pasti tahu sih, menurutku kita semua sudah pasti tahu, dan kita bisa buka di di Markus, bisa sekalian dibuka aja supaya kan lebih gampang untuk mendapatkan sumbernya. Nah, di Markus 12 ayat 41 sampai 44. Nah, aku bagi dua bagian ya. Thank you J. Ini pas VJ juga membaginya dua bagian ya. Di ayat 41 dan 42, dan nanti baru 43 dan 44. Oke. Nah, di part ini gitu ya. Ini ngomong tentang latar belakang apa yang sedang terjadi. Nah, kita semua tahu lah ya. Kita semua tahu di mana ada seorang janda yang mempersembahkan gitu, memberi persembahan. Nah, janda ini aku bacain aja, ya. Atau bisa minta tolong, boleh kan sih? Ini sambil ada TikTokannya gitu, boleh kan? Boleh, sangat boleh. Oke. Tujuannya itu. Oke. Aku pengen Miguel deh. Miguel bisa baca 41, terus minta tolong. Hai Lichen, ini ada muridku ya. Lichen bisa baca ayat 42. 41 dulu ya, Miguel. Oke. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Oke. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Oke. Di bagian pertama ini sebuah apa ya? Ini menunjukkan sifatnya Yesus ya. Ini menunjukkan siapa Yesus sebenarnya. Di mana ketika di situ dikatakan pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang memberi atau memasukkan uang persembahan ke dalam peti itu. Menurutku, pada saat Yesus sedang menghadap ke peti itu, bukan karena Yesus ini lagi gabut ya. Bukan karena Yesus lagi gabut, ngapain ya? Itu ada peti, tak liatin gitu. Enggak. Menurutku pada saat itu Yesus nggak sedang gabut, dan dia memang sedang merencanakan sesuatu gitu, yang dan itu semua sudah sesuai dengan rencananya Tuhan. Dan ketika dia memperhatikan itu ada hal yang terjadi, ada sebuah hal yang terjadi, yaitu hal ini berbau kontradiktif. Tahu kan kontradiktif? Kalau nggak tahu kontradiktif itu, kalau bahasa sekarang itu kayak ekspektasi dan realita gitu ya, gampangnya gitu ya. Jadi ada dua hal yang saling terbelakangan, jadi kayak beda gitu, dan itu terjadi gitu. Yang satunya ada orang yang memberi dengan kekayaannya, dengan jumlah yang besar, tapi ada satu janda yang dia ini memberi dengan 2 peser. Jadi koin gitu ya, 2 peser koin. Nggak mungkin 2 peser kertas juga ya. Dan pada saat itu menurutku pada saat itu, karena itu bentuknya peti, dan pada saat itu karena itu peti dan dulu nggak ada m-banking ya, jadi nggak bisa transfer. Jadi kalau orang-orang pada saat itu ketika memberi persembahan, menurutku itu sebuah pride yang sangat luar biasa yang mereka bisa dapetin di tempat ibadah. Kenapa? Karena ketika mereka memberi persembahan, mereka akan ketahuan mereka ngasih persembahannya sedikit atau banyak. Soalnya nggak ada m-banking, nggak ada transfer gitu ya. Jadi kalau ngasih itu ya di tempat itu gitu, ngasihnya di tempat itu. Dan kalau itu peti ya, kalau orang-orang kaya pasti kalau masukin koin banyak gitu kan ya, kayak Salbe gitu ya,
ditaburin tapi ini uang koin gitu. Kerincing, jadi kayak bunyinya lama gitu ya. Bunyinya lama. Dan itu sebuah pride yang dimiliki orang-orang kaya pada saat itu. By the way, ini menurutku ya. Soalnya ketahuan kalau orang kaya itu memberi dengan jumlah banyak. Cara taunya gimana? Ya dari bunyinya. Jadi ketahuan. Terus gimana orang bisa tahu kalau janda itu ngasih cuma 2 peser? Ya dari bunyinya juga, cuma kludik-kludik gitu. Cuma ceting-ceting, cuma 2 kali bunyinya. Oh, berarti cuma sedikit ini orang. Dan yang memperhatikan adalah bukan cuma Yesus. Menurutku adalah para imam juga memperhatiin. Kenapa? Karena kalau orang-orang yang bisa memberi dengan jumlah banyak, oh pasti di-serve dengan baik sama imam-imam. Supaya bisa kasih terus. Soalnya kan uang persembahannya bisa buat kehidupannya para imam. Nah, ini ada 2 kondisi yang saling berbeda ya. Dua kondisi yang sangat berbeda sekali, signifikan, dan ini kita bisa cek juga dalam kehidupan kita gitu. Ketika kita dihadapkan dengan kondisi yang mungkin berbeda dengan apa yang kita pikirkan gitu ya. Kita sudah berekspektasi seperti ini, kita sudah berekspektasi, oh aku pengen ini, pengen ini. Aku tahun ini mau lebih seperti ini dan lain sebagainya gitu. Kita sudah berharap banyak hal, tapi yang terjadi beda dengan apa yang kita harapkan. Mungkin ada banyak hal yang juga terjadi seperti itu dalam kehidupan kita. Mungkin konteksnya bukan tentang uang ya, masalah uang seperti janda tadi. Mungkin ada banyak konteks yang lain yang sedang juga terjadi dalam kehidupan kita. That's why Tuhan merencanakan untuk ngelihat ke peti itu. Supaya dia bisa tahu hal apa yang sedang terjadi. Dan setelah itu di ayat 43 dan 44, setelah Yesus memperhatikan apa yang terjadi ya di sekitaran peti persembahan itu, maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan." Loh, kok bisa Tuhan? Nggak make sense dong. Muridnya bingung dong. Loh kok bisa? Kalau aku jadi muridnya, aku juga bertanya, loh kok bisa? Jelas-jelas orang kaya itu sih ngasih lebih banyak. Bukan janda ini, tapi orang kaya itu yang ngasih lebih banyak. Kenapa bisa Tuhan nyebutin kalau misalnya yang memberi lebih banyak itu justru malah orang kaya itu? Kita mau masuk ke hal yang kita bisa pelajari hari ini gitu ya. Yang pertama itu kita ngomong tentang memberi itu bukan karena memiliki lebih banyak, tapi menyediakan diri untuk berkorban. Jadi bukan karena, bisa ditutup dulu nggak sih? Bukan karena kita punya lebih banyak, that's why kita bisa memberi lebih banyak. Gitu. Jadi memberi itu bukan karena berapa banyak apa yang kita punya, tapi bagaimana kita bisa memberi itu dengan pengorbanan, sesuai dengan kapasitasnya kita. Buat janda itu, 2 peser itu sudah sebuah pengorbanan. Tapi buat orang kaya ini, dia mau ngasih 1.000 peser, dia mau ngasih 5.000 peser, itu bukan pengorbanan. Itu bisa saja sebuah kewajiban, oh aku wajib buat ngasih uang. Atau itu bisa juga dengan alasan, oh ini karena aku, aku pengen dapat pamor nih di gereja, di tempat ibadah. Jadi konteks untuk kita bisa memberi sesuatu ke Tuhan itu bukan karena kita punya lebih. Terus kita bisa ngasih. Jadi prinsip dari bagaimana kita memberi kepada Tuhan adalah karena kita tahu kita sedang memberikan yang terbaik. Kita sedang berkorban. Sebuah korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang seharusnya ada di dalam benaknya kita ketika kita memberi persembahan. Jadi kalau di info, tadi kan ada sempat kan info persembahan, ini ya persembahannya. Bukan berarti kamu tiba-tiba tanya ke VJ gitu, kok aku punya uang 500.000 nih dari orang tua aku harus kasih berapa ya? Terus hitung-hitungan gitu sama VJ. Enggak, sebenarnya enggak. Bukan masalah hitung-hitungan berapa yang harus kamu kasih. Tapi kamu mau nggak berkorban yang terbaik? Kalau menurutmu 50.000 itu belum yang terbaik, ya kamu bisa kasih lebih. Tapi kalau menurutmu
Oh iya, aku kasih yang terbaik ini. 50.000. Ya it's okay, kamu bisa memberi dengan 50.000. Ini untuk konteks persembahan ke gereja. Tapi bagaimana juga dengan persembahan kita yang lainnya? Kita masuk di ayat yang 42 sekarang. Tolong bacakan. Oh, kemarin sempat chattingan sama Diva. Div, bacain 4 dong. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Wow. Itu konteks yang udah nggak make sense di dunia ini, guys. Kamu nggak akan bisa beri kalau kamu kekurangan. That's it. Jadi nggak logis gitu loh. Pemikirannya Tuhan tuh nggak logis. Tapi Tuhan pengen ngajarin sesuatu yang penting tentang persembahan ini, tentang memberi ini. Tuhan pengen kita ini benar-benar ngerti pemberian itu seperti apa sih seharusnya. Dan pemberian, poin kedua yang kita bisa pelajari adalah memberi itu bukan karena jumlah, tapi sikap hatinya kita. Berapa banyak yang kita bisa berikan ke gereja misalnya. Ini konteksnya masih ke gereja ya. Ke gereja gitu. Even kayak semua harta kita kasihin ke gereja. Belum tentu kita punya sikap hati yang benar. Bukan masalah jumlahnya, tapi masalah sikap hatinya. Jadi tolak ukurnya gimana? Jadi harus lebih sedikit dong dari biasanya. Bukan masalah sedikit atau banyaknya, tapi sikap hatinya. Kamu ngasih 100.000, kamu damai. Ya udah kasih 100.000. Tapi kamu ngasih 100.000, kamu nggak ngerasa nggak damai. Kok kayaknya aku bisa kasih lebih ya? Aku mau ngasih 200.000 lah. Aku mau ngasih lebih. Hari ini aku mau ngasih lebih. Itu yang seharusnya kita lakukan. Jadi bukan karena kebiasaan, oke, setiap bulan aku dapat uang segini dan aku kasih segini. No. It's not about your gift. It's all about your heart. Kamu kasih hatimu ke Tuhan atau enggak? Waktu kamu memberi. Sama halnya dengan kondisi kita yang ada di sekitar kita. Apa yang kita bisa berikan kepada orang-orang sekitar kita? Waktu Tuhan sengaja memperhatikan peti persembahan itu, Tuhan tuh pengen ngajarin kita juga, buat kita aware sama lingkungan sekitar kita. Nggak mikirin diri kita sendiri, tapi orang lain. Dan kondisi saat ini aku bisa bilang, ada banyak orang yang mungkin juga berdiri dengan paradigmanya sendiri. Jadi kayak, ya uslah, sementing aku hidup, terus aku nggak pedulin orang lain. Aku nggak ngurus lah sama orang lain. Tapi ada juga orang yang jadi perhatian dengan orang lain, dengan kondisi yang seperti ini. Kondisi-kondisi yang seperti ini. Tapi kita mau pilih yang mana? Kita mau membantu orang lain? Atau justru kita mikirin diri kita sendiri? Wah, ini susah kok. Musimnya susah ini. Semuanya pada kesulitan, nggak punya uang dan sebagainya. Ya jangan ngasih dong, jangan sok-sokan berbagi dong. Atau justru kamu bisa ngeliat, oh ini kondisi banyak orang yang susah, justru aku bisa berbagi. Kenapa? Karena yang biasanya, kalian sadar nggak sih? Yang biasanya kamu sebelum masa pandemi, kamu bisa ngafe habis 100.000, 200.000, itu kamu ngerasa nggak kerasa, ya. Sekarang kamu ngabisin 50.000 aja kamu udah mikir. Justru ini jadi chance buat kita bisa nolong orang lain dengan hal yang kita miliki. Dan aku sempat beberapa waktu lalu, ini aku kembalikan ke topik yang utama tadi ya, masalah donasi. Aku sempat beberapa waktu lalu aku bikin, sebenarnya bukan masalah apa yang aku buat sih ya, tapi waktu itu kondisinya lagi ada bencana di NTT. Kalian pernah ingat kan waktu kabar bencana di NTT? Nah, itu tuh aku nangis gitu. Aku punya kerinduan buat pelayanan ke sana, tapi belum bisa ke sana.
Dan aku juga sedang kondisi aku nggak punya uang. Soalnya aku lagi banyak pengeluaran dan aku ya intinya aku nggak punya uang lah ya. Terus tiba-tiba Tuhan tuh kasih gerakin aku buat gimana kalau kamu jualan aja. Kan momennya Lebaran. Jadi kamu bisa jualan kurma. Kurma kan gampang orang beli kan. Oh iya. Tapi aku nggak jago jualan Tuhan. Aku ini orang yang paling males untuk jualan sebenarnya. Karena aku takut untuk gagal. That's why aku nggak suka untuk berbisnis. Tapi aku belajar buat taat, ya wis Tuhan, aku taat gitu. Ya aku desain sebisa-bisaku gitu ya. Aku pakai aplikasi Canva, aku pakai Canva. Aku sebisa-bisaku buat aku desain dan lain sebagainya, aku coba posting. Aku pakai semua sosial mediaku di IG, di WA dan lain sebagainya. Setiap satu pack itu ada keuntungan 10.000 buat aku donasiin ke sana. Dan sebenarnya aku juga nggak dapat apa-apa sih. Dari penjualan itu pure aku semua kasih untuk donasi gitu ya. Terus akhirnya terkumpul 4.750.000. Itu buat aku amazed sama Tuhan. Wow. Waktu aku memutuskan untuk melakukan even hal yang aku nggak seneng. Tapi kalau aku taat sama Tuhan, Tuhan tuh bisa jadikan sesuatu itu mujizat gitu. Tuhan bisa bikin mujizat dengan kekurangan kita. Kan firman Tuhan jelas ngomong kan, di dalam kelemahanmu kuasa Tuhan itu jadi sempurna. Waktu kita bawa kelemahan kita sama Tuhan, justru Tuhan tuh membantu kita. Nah, poinnya itu bukan masalah 4.700.000-nya itu. Itu jadi nggak terlalu penting dibandingin dengan 20.000. Kenapa 20.000 itu jadi penting? Karena ada satu anak, waktu itu masih kelas 8. Sekarang dia naik kelas 9. Dia cuma ngomong ke aku, mister, aku pengen beli kurmanya, mister. Oh iya, gak apa-apa, ayo, kamu mau beli berapa gitu. Tapi aku cuma bisa beli 2. Oh iya, gak apa-apa. Jujur secara manusia, itu kayak, oh iya wes lah, mek 2. Gak apa-apa lah, gitu loh. Jadi kayak, tahu gak sih? Kayak setengah hati gitu. Tapi di situ aku diajarin sama Tuhan, kayak, kamu jangan lihat ke jumlahnya. Tapi lihat hati anak itu, yang dimana dia juga mau ikut memberi dengan apa yang dia miliki. Dan dia cuma beli 2, terus dia bilang, aku nggak mau kurmanya, mister. Mister kasih ke siapapun nggak apa-apa, bebas. Soalnya aku cuma pengen support aja. Ya udah, aku akhirnya kasih ke satpam gitu ya. Dan aku dapat anak ini donasi 20.000, dan itu buat aku sangat berarti sekali. Karena apa yang aku lakuin itu bisa membangkitkan iman orang lain juga untuk melakukan hal yang sama. Itu yang jadi sangat penting. Dan poin ketiga dari memberi ini, kita baca di ayat 44 sekali lagi ya. Ini hal yang paling penting, ya yang sangat penting dari message yang aku bagikan pagi hari ini. Aku bacain ke kalian ya. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Ini poin yang tadi, poin sebelum ini. Di mana memberi itu bukan masalah jumlah, tapi masalah hati. Nah, ini poin yang terakhir. Di satu ayat yang sama, tapi buat aku ini powerful message. Di mana dia bilang, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Dia nggak cuma ngasih dengan kekurangan loh. Tapi dia kasih semua nafkahnya. Semua yang ada padanya, itu diserahkan sama Tuhan. Dipersembahkan sama Tuhan. Thank you, Ji. Tutup aja. Kenapa poin ini sangat penting? Waktu di situ dikatakan semua yang ada padanya itu, tahu nggak? Apa yang terjadi? Besok mau makan apa itu dia serahin sama Tuhan. Kalau rumahnya lagi rusak, ya dia serahin sama Tuhan. Kalau dia perlu untuk bayar sesuatu, dia serahin sama Tuhan. Waktu di ayat itu dikatakan semua yang ada padanya, it means the whole life dari janda itu dia persembahkan ke Tuhan. Karena dia tahu dengan jelas kepada siapa dia harus berharap. Itu persembahan yang sejati. Wow. Jadi persembahan itu bukan masalah uang lagi, tapi masalah hidup kita.
masalah hati kita. Kita mau persembahin nggak sama Tuhan? Kita mau serahin nggak sama Tuhan? Kalau kita sudah ada di level itu, maka kita nggak akan bingung lagi mau kasih persembahan dengan jumlah berapa. Karena kita akan selalu berusaha untuk ngasih yang terbaik buat Tuhan. Kita nggak bingung sama jumlahnya. Dan itu yang buat aku sadar. Di titik dimana aku mau menyerah buat aku bisa sharing sama orang lain. Aku iri sama Doni sama Nan, dia bisa kasih 1M gitu ya. Dia langsung viral gitu. Bukan masalah aku harus viral, no. Tapi Tuhan justru ngajarin aku. Waktu kamu memberi buat aku, kamu gak usah bingung sama hal yang lain. Aku yang jamin. Wow. Powerful message buat aku. Dan membagikan itu bukan masalah uang, bukan masalah, ya itulah. Tapi kita bisa berbagi banyak hal. Apalagi di waktu-waktu seperti ini. Di mana mungkin teman kita sakit, kita bisa tanya, "Hai, gimana kabarmu? Ada yang bisa tak bantu, tak? Kamu mau didoain apa?" Berhenti buat memikirkan diri sendiri. Ini kesempatan, guys. Ini kesempatan buat kita bisa memberkati orang banyak di sekeliling kita. Tapi pertanyaannya, kita mau atau enggak? Cuma telepon 5-10 menit. Cuma say hi. Atau misalnya kayak di IG, kamu cuma ngasih stiker gitu. Semangat ya. Kalau misalnya ada temanmu yang ngasih lagi update status, lagi depresi, lagi apa, kamu bilang aja semangat ya. Aku punya satu teman yang kemarin mamanya ulang tahun, aku cuma kasih stiker. Stiker happy birthday itu. Tapi dia ngerespon. Dia nunjukin kalau thank you so much bro. Gitu. Hal yang simple. Tapi waktu kita melakukan itu dengan hati kita, kita memberikan kehidupan kita kepada Tuhan. Tuhan bisa pakai hidup kita dengan luar biasa. That's it. Message yang bisa aku sampaikan. Dan berharap kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita. Let's pray guys. Tuhan, thank you buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat message yang kau berikan. Di mana kami mau belajar untuk kami bisa memberi yang terbaik. Bukan dengan jumlah seberapa banyak, tapi dengan hati kami Tuhan. Kami mau fokus bukan dengan apa yang kami tidak miliki, tapi kami mau fokus dengan apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kami. Setiap hal yang Tuhan sudah berikan itu sebuah anugerah. Dan biarkan anugerah itu bisa kami salurkan ke orang-orang sekitar kami Tuhan. Thank you buat kesehatan, thank you Tuhan buat fasilitas, buat segala hal Tuhan. Nafas yang boleh kami hirup sampai hari ini. Itu semua karena anugerah-Mu. Itu semua karena Tuhan masih mau bekerja dalam kehidupan kami. Dan Tuhan mau masih pakai hidup kami Tuhan untuk hal-hal yang luar biasa. Ini kehidupan kami Tuhan kami serahkan. Biar Roh Kudus-Mu menuntun hidup kami. Berikan hikmat, berikan penyertaan-Mu, berikan perkenanan-Mu Tuhan. Biar setiap apa yang kami ucapkan, setiap apa yang kami lakukan itu bisa memberkati kehidupan orang lain. Dan nama Tuhan dipermuliakan atas kehidupan kami. Thank you Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Thank you guys. God bless you. Halo Impactors, kembali lagi bersama saya, Jonathan Jesse Wilson. Sebelum saya memberikan berita, saya ingin tanya kepada kalian semua. Gimana tadi ibadahnya? Apakah kalian semua terberkati? Pasti kalian semua mendapatkan sesuatu dari khotbah Kak Dinda. Oke, jadi berita outro pertama akan dibawakan oleh Jonathan yang ada di dapur. Silahkan. Terima kasih ya Jonathan yang di dalam. Halo Impactors, ini aku lagi masak 2 telur sama bawang. Semoga hasilnya enak. Anyway, untuk berita pertama outro ya, jangan lupa untuk kontak sama kakak leader kalian. Bisa lewat Zoom, Google Meet, WhatsApp, Line, Facebook, Twitter, Pinterest, TikTok, atau chat Mobile Legends juga boleh. Oke, kembali lagi ke Jonathan yang dalam. Terima kasih Jonathan yang ada di dapur. Oke, untuk berita kedua, saya ingin informasikan kalian untuk follow @ImpactorsMJC di Instagram untuk mendapatkan berita-berita firman Tuhan yang pasti akan memberkati kalian. Selanjutnya untuk berita ketiga akan dibawakan oleh Jonathan yang ada di teras. Silahkan. Terima kasih ya Jonathan yang ada di dalam. Sekarang guys, berita terakhir untuk outro ini. Kalau misalnya kalian belum memberikan persembahan, bisa di-scan barcode yang habis ini keluar ya. Ingat Impactors, kita memberi bukan karena kita ingin diberkati, tetapi karena kita sudah diberkati. Sudah semua ya? Oke, terima kasih Jonathan yang ada di teras. Sekarang kita akan...
Durasi. Oke, Impactors. Sekarang kita tidak ada berita lagi. Terima kasih semuanya yang telah mengikuti ibadah online ini. Semoga kalian semuanya stay safe. Saya Jonathan yang ada di dalam. Sampai jumpa dan happy Sunday.